Aloha Primeliners, gimana kabar kalian di tahun baru ini? Selamat tahun baru 2022 ya. Di tahun baru ini ada rencana ganti rumah nggak? Nah, kebetulan sekali kali ini kami dapat kesempatan mereview rumah baru dengan konsep Japanese style. Lumayan nih buat obat kangen kalian yang ingin suasana Jepang tapi belum kesampaian akibat pandemi ini. Sekilas tentang rumah ini terletak di kawasan sangat strategis, dekat dengan Mall Senayan City, Plaza Senayan, dan di kawasan terpadu Senayan. Langsung aja nggak pakai lama, kita touring rumahnya. Dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel kami ya. Cus ke rumahnya! Primeliners, ini dia fasad depan rumahnya. Dari depan ini, kalau dilihat mengusung konsep minimalis. Warnanya sangat serasi banget, ditambah lagi yang paling cakep ketika ada dak topi-topian yang horizontal. Sehingga kalau hujan tidak tampias sekali ke dalam. Di area halaman depan ini cukup rindang ya, karena ada berbagai macam tanaman-tanaman. Di halaman ini juga terdapat carport yang bisa menampung kira-kira untuk 2 mobil ya. Dan untuk garasinya lumayan luas loh Primeliner, bisa untuk menampung 3 mobil. Sekarang kita cek main roomnya. Primeliners, ketika kita mau masuk ke main roomnya, kita akan melewati walking entrance seperti ini ya. Ambience-nya cakep banget dengan balutan tekstur batu andesit dan pilar-pilar dengan motif tali air mendatar. Di teras walking entrance-nya cukup eksotis ya, karena dikasih lampu gantung yang kece banget. Pintu masuknya aja udah bernuansa ornamen Japanese style. Cakep banget, love banget deh. Sekarang kita masuk ke dalam yuk. Ini dia ruangan pertamanya. Wow, mantap banget ya. Dan inilah ruang tamunya Primeliners. Cakep banget ya overall. Dengan layout skylight, sehingga pencahayaannya tetap terjaga sekali. Sekarang kita review ke ruang selanjutnya yuk. Ini dia main roomnya. Mantap ya main roomnya. Cukup luas dan cantik loh. Bisa dilihat plafonnya didesain drop ceilingnya yang dilengkapi dengan LED stripe. Sumpah, ini kalau malam ambience-nya keren abis. Kemudian, pencahayaan di ruangan ini juga sempurna. Karena kaca jendela slidingnya besar-besar loh. Bukan cuma pencahayaannya aja yang bagus ya, tapi sirkulasi udaranya juga jos. Karena ini langsung menyambung ke mini garden di belakang. Di mini garden ini ada pondnya loh. Nantinya kalau udah diisi dengan air dan ikan-ikan, akan kerasa banget suasana alamnya. Di sini dikasih batu koral juga loh, supaya kalau ada hujan itu tidak terlalu tampias ke dalam rumah. Sekarang kita review ke ruang selanjutnya yuk. Ini dia dapurnya. Pemilihan warnanya juga udah pas banget. Coklat di kitchen setnya dan putih di tabletopnya. Dan kalau kita lihat di atasnya, dilengkapi juga dengan lampu gantung yang unik. Sekarang kita lanjut review ke ruang berikutnya yuk. Nah, ruangan yang satu ini berada persis di samping ruang tamu yang udah kita review tadi. Kalau saya perhatiin, ini lebih cocok digunakan sebagai kamar tidur tamu ya Primeliners. Ruangan ini dilengkapi dengan view pemandangan taman depan yang indah, yang bisa menambah suasana alami masuk ke kamar ini. Nah, karena view taman depan ini memiliki jendela pintu sliding, maka tamu kita bisa mengakses langsung dari luar menuju ke ruangan ini tanpa melalui ruang tamu depan. Nah, di samping office room tadi, terdapat powder room ya Primeliners. Di powder room ini, terdapat pintu keluar menuju langsung halaman luar. Yuk lanjut! Nah, ruangan ini bisa dijadikan kamar tidur anak ya. Dan yang menarik menurut saya, pemandangannya masih sama dengan kamar tidur tamu tadi. Jadi, kita bisa memantau juga siapa-siapa saja tamu yang datang. Sekarang, lanjut ke kamar berikutnya. Sebelum ke kamar berikutnya, kita mampir bentar dulu yuk ke sharing bathroomnya.
Ini terletak persis di tengah-tengah antara kamar 1 dan kamar 2 ya. Nanti akan kita bahas ya Primeliners. Cukup luas ya kamar mandinya. Desainnya juga cukup mewah, tapi klasik. Dengan balutan keramik mozaiknya, dan menurut saya warnanya udah cukup serasi antara dinding keramik dan lemari sanitarinya. Kalau dilihat ke atas sedikit terdapat plafon upceiling yang membuat pencahayaan kamar mandi ini juga menjadi natural dan tentunya semakin cantik. Yuk kita lanjut. Primeliners, di samping sharing bathroom ini ada kamar lagi ya. Bisa dijadikan kamar tidur anak juga loh. Cukup luas dari yang kamar sebelumnya kalau kita lihat. Dan menurut saya lagi, ini bisa juga dijadikan master bedroom di lantai 1. Oke, itu tadi sekilas tentang area di lantai 1. Sekarang kita lanjut yuk ke lantai 2-nya Primeliners. Nah Primeliners, ini dia tangganya. Cukup cantik ya desainnya. Pemilihan warna anak tangga dengan dindingnya juga cukup serasi. Apalagi ditambah dengan lampu-lampu di anak tangganya. Itu bikin ambience-nya kalau malam hari cukup elegan ya. Pemilihan bahan anak tangganya menurut saya juga masih konsisten dengan tema besarnya, yaitu adalah Japanese style. Ditambah dengan jendela-jendela yang besar, sehingga membuat pencahayaannya semakin sempurna loh. Jos lah pokoknya. Sekarang, kita ada di area lantai 2-nya ya. Begitu kita masuk dari pintu koridor tangga, kita akan melewati lantai skylight-nya ini. Aku pribadi nih, kalau lewat sini, serasa melewati jembatan kaca seperti yang ada di Zhangjiajie, Cina. Kalian pasti harus coba sendiri, pasti seru banget. Menurut saya, desain arsiteknya cukup unik dan menarik ya. Karena selain berfungsi sebagai skylight, jembatan kaca ini bisa jadi daya tarik untuk rumah ini. Wah, keren. Kalian gak akan nyesel kalau punya rumah ini. Tiap hari serasa adventure nih. Nanti saya kasih lihat spot lainnya. Ada lagi yang sama seperti ini loh. Tahan ya, jangan kemana-mana. Ini dia spotnya. Bener kan? Ada lagi loh jembatan kaca alias skylight-nya. Dan kalau kita lihat bagian atasnya, ada skylight-nya juga. Jadi, bisa kita bilang area ini memiliki double skylight. Mantap banget loh. Ini pencahayaannya sangat sempurna kalau saya nilai. Karena cahaya dari luar bisa menembus lantai 2 sekaligus lantai 1. Jos kan? Dan di sini benar-benar mirip sekali dengan adventure jembatan kaca yang ada di Zhangjiajie. Akses jembatan ini menuju satu ruangan khusus, yaitu ruangan ini. Kalau menurut saya, ini cocok banget digunakan sebagai private office room. Apalagi sekarang musim WFH. Cocok banget lah kalau kerja di rumah. Primeliners, untuk ruangan terakhir yang akan kita review hari ini adalah sangat spesial sekali. Karena kental sekali ambience-nya dengan nuansa negeri Sakura. Nah, ini dia master bedroom-nya. Di ruangan ini nantinya bisa kita isi dengan furniture dan ini ada pintu masuknya ke bathroom. Benar-benar khas Jepang sekali ya, dengan tekstur grid kotak-kotak kayu dan sliding pula. Dan ketika kita masuk ke bathroom-nya, kita akan melewati ruangan yang cukup luas. Kalau saya bilang bisa dijadikan sebagai walk-in closet ke master bathroom-nya. Di mana ruangan ini nantinya bisa dipercantik dengan furniture-furniture wardrobe untuk menyimpan pakaian-pakaian kita. Dan ketika masuk kamar mandinya, wow, mewahnya nggak ketolongan. Sanitarinya double basin nih. Ini menandakan kemewahan kamar mandi 5-star hotel Primeliners. Ditambah lagi bathtubnya ala-ala jacuzzi loh. So pasti enak banget nih kalau berendam lama-lama di sini. Lovely. Oke Primeliners, itu tadi review rumah bergaya negeri Sakura ini. Untuk spesifikasi lengkapnya adalah luas tanah 444 meter persegi, luas bangunan 550 meter persegi, kamar tidur 5, kamar mandi 3, garasi untuk 2 mobil, serta sertifikat hak milik. Harga yang ditawarkan sangat-sangat spesial karena di bawah harga pasar, yaitu hanya 20 miliar rupiah. Wow,
Tunggu apa lagi? Untuk kalian para calon penghuni rumah ini, segera hubungi kami di nomor berikut atau DM kami di Instagram @harcourtsproperty. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai ketemu di video-video kami selanjutnya. Bye!